Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pemelihara, pelindung, pengatur, pencipta alam semesta, yang telah menciptakan kita sebagai umat Islam, umat yang beriman dan umat yang berihsan. Di mana dengan keislaman kita, insya Allah, seandainya kita istiqamah di dalamnya, akan dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk ditempatkan di surga. Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Semoga kita diberikan oleh Allah keistiqamahan dalam beriman, dalam berislam, dan dalam berihsan. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita tercinta Nabi Muhammad SAW, teladan kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara beriman yang diridhoi oleh Allah, bagaimana cara berihsan yang diridhoi oleh Allah, bagaimana cara berislam yang diridhoi oleh Allah. Sehingga dengan petunjuk beliau kita semoga tidak termasuk orang-orang yang aba, orang-orang yang enggan. Pada kali ini kita akan membahas soal nomor 13, 14, dan 15 insyaAllah. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD MPD, Guru MTSN 5 Kota Padang. Kita akan membahas ujian KSM tahun 2022, bidang studi matematika terintegrasi tingkat MTS. Pada soal nomor 13 ini dikatakan bahwasanya misal R adalah banyak takbir pada rakaat kedua salat Idul Adha sebelum membaca surat Al-Fatihah. Salah satu faktor dari M kuadrat dikurang N kuadrat ditambah N6M ditambah 4M ditambah R adalah. Kita tahu bahwasanya banyaknya takbir pada rakaat kedua saat salat Idul Adha sebelum membaca surah Al-Fatihah adalah 5 takbir. Untuk rakaat pertama adalah 7 takbir. Sehingga nilai R yang kita dapatkan tentu adalah sama dengan 5. Maka nilai R sama dengan 5 ini kita substitusikan pada persamaan yang diberikan. Berarti M kuadrat dikurang N kuadrat ditambah 6M ditambah 4M ditambah dengan 5. Kita tinggal mengganti R ini dengan 5. Kemudian ini sama dengan M kuadrat ditambah 6M ditambah dengan 9 dikurang N kuadrat ditambah 4N dikurang dengan 4. Di sini kita menggunakan hanya rumus komutatif atau pertukaran tempat. Kita menyusun M kuadrat dengan M, kemudian min N kuadrat kita susun juga dengan 4N. Kemudian 5 ini kita pecah menjadi 2 bahagian. Kenapa kita rubah menjadi 2 bagian? Karena kita nanti akan memfaktorkan ini dengan membentuk kuadrat sempurna. Ini juga akan kita faktorkan dengan kuadrat sempurna. Berarti 9 dikurang 4 inilah yang hasilnya sama dengan 5. Kenapa ini kita ambil 9? Karena 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 dikurankan hasilnya adalah 9. Kemudian ini 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 dikurankan hasilnya adalah 4. Berarti ini dapat kita susun menjadi M kuadrat ditambah 6M ditambah 9 dikurang. Ini minnya kita faktorkan. Dikurang N kuadrat. Min kali min adalah plus. Min kali plus adalah min.
Sehingga ini nanti berbentuk A ditambah B kuadrat. Ini berbentuk A dikurang B kuadrat. Sehingga ini jadinya adalah M kuadrat ditambah 6M ditambah 9 ini adalah menjadi M ditambah dengan 3. Kenapa? Karena 6 tadi kita bagi dengan 2 hasilnya adalah 3. Berarti M dikurangi adalah M kuadrat. 2 kali M 2M. 2 kali 3 adalah 6M. 3 dikurangi hasilnya adalah 9. Ini hanya memfaktor dengan cara kuadrat sempurna. Kemudian di sini ada 4. 4 ini pun kita bagi 2. Maka ini jadinya adalah N dikurang 2. Artinya N dikurangkan adalah N kuadrat. 2 kali N 2N. 2N kali min 2 adalah min 4N. Min 2 dikurangkan hasilnya adalah 4. Sehingga bentuk kita sekarang berubah menjadi A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. A-nya adalah M tambah 3. B-nya adalah N kurang 2. Sehingga kalau kita buat A kuadrat dikurang B kuadrat, itu dapat kita faktorkan menjadi A tambah B dikali dengan A kurang B. Sehingga ini jadinya adalah M tambah 3 ditambah N kurang 2 dikali dengan M tambah 3 dikurang N kurang 2. Berarti yang berbedanya hanya di sini. Di sini ada tambah, di sini ada kurang. Sehingga ini jadinya adalah M ditambah N, 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1, dikali dengan M dikurang N, 3 dikurang min 2 hasilnya adalah plus 5. Maka faktor dari persamaan yang ini tadi adalah M tambah N tambah 1 atau M kurang N tambah 5. Maka dari jawaban yang ada di sini, maka jawabannya adalah D. Selanjutnya, soal nomor 14. Misalkan P per Q adalah pecahan dalam bentuk paling sederhana dengan 0 kecil dari P kecil dari Q. Dan Q sama dengan 2 pangkat 11 dikali 5 pangkat R. Jika R adalah banyak rukun iman, maka banyak angka di sebelah kanan tanda koma pada bentuk desimal P per Q adalah. Di sini kita harus memaknai dulu arti R ini. R adalah banyaknya rukun iman. Rukun iman banyaknya ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Ada 6, berarti R-nya sama dengan 6. Kemudian di sini dikatakan Q sama dengan 2 pangkat 11 dikali 5 pangkat R. Berarti nilai R ini kita ganti dengan 6, maka otomatis Q sama dengan 2 pangkat 11 dikali 5 pangkat 6. Kemudian di sini dikatakan P per Q itu adalah pecahan dalam bentuk paling sederhana. Berarti kita substitusikan nilai Q ini, berarti P per 2 pangkat 11 dikali dengan 5 pangkat 6. Artinya tidak ada nilai-nilai atau kandungan-kandungan yang ada pada P ini yang memuat 2 pangkat atau 5 pangkat. Karena kalau kita buat dia 2 pangkat atau 5 pangkat, berarti ini bisa kita sederhanakan. Maka kita coba merubah 2 pangkat 11 dikali 5 pangkat 6 ini ke bentuk 11 ini kita rubah menjadi 5 ditambah 6. Kenapa kita buat 5 tambah 6? Supaya di sini ada angka 6, di sini juga ada angka 6. Kenapa? Karena di sini nantinya kalau ketika kita buat tanda tambah, tentu dia bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat, pangkat dijumlahkan. Berarti ini dapat kita rubah menjadi 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat 6. Di sini sama-sama pangkat 6. Berarti nanti ini dapat kita rubah menjadi P per 2 pangkat 5. 6-nya kita keluarkan saja. Berarti ini jadinya 2 pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat 6. Sama dengan yang di sini. Kemudian 2 kali 5, ini hasilnya adalah 10. Berarti jadinya adalah P per 2 pangkat 5 dikali dengan 10 pangkat 6.
Berarti P per Q sama dengan P 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8, 8 kali 2 adalah 16, 16 dikali 2 adalah 32. Itu makanya di sini P per 32 dikali 10 pangkat 6. Ketika kita naikkan ke atas, berarti dia menjadi 10 pangkat min 6. Berarti kemungkinan nilai P-nya adalah, di sini kalau kita ambil P, tentu yang pertama adalah 1. 1 pangkat N P per Q. Berarti 1 pangkat N per 32 dikali dengan 10 pangkat 6. Ini sama dengan 1 pangkat berapapun hasilnya pasti 1 per 32 dikali dengan 10 pangkat 6. Ini hasilnya 0,03125 kali 10 pangkat 6. Kemudian kalau kita ambil 3 pangkat N, berarti P per Q, kita coba ambil N-nya adalah 1, berarti 3 pangkat 1 adalah 3 per 32 kali 10 pangkat min 6. Ini sama dengan 3 per 32 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 0,09365 kali 10 pangkat 6. Atau kalau kita ambil N-nya sama dengan 2. Berarti ini jadinya adalah 3 pangkat 2 per 32 kali 10 pangkat min 6. Ini sama dengan 9 per 32 kali 10 pangkat min 6. Maka hasilnya adalah 0,28125 kali 10 pangkat min 6. Atau kita ambil P-nya sembarangan, 7 misalnya. Ingat, di sini kenapa langsung melompat 7? Karena tidak boleh 5 dan 2. Jadi 2 tidak boleh, 5 tidak boleh, otomatis langsung 7. Kenapa 6 juga tidak? Karena 6 mengandung unsur 3. Berarti, kalau kita ambil misalkan secara acak N yang sama dengan 2, 7 pangkat 2 adalah 49 per 32 kali 10 pangkat min 6. Ini hasilnya adalah 1,53125 kali 10 pangkat min 6. Dari beberapa yang kita coba ini, berapapun angka yang kita masukkan terhadap P, maka akan kita dapatkan bahwasanya banyak angka di sebelah kanan tanda koma pada bentuk desimal P dibagi dengan Q adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini dibagi lagi dengan min 6. Berarti di sini ada 5, ditambah lagi nolnya ke sininya 6 lagi. Berarti banyaknya otomatis 5 ditambah 6, maka hasilnya adalah 11. Sehingga jawaban untuk soal nomor 14 ini, banyak angka di sebelah kanan tanda koma pada bentuk desimal P per Q adalah 11. Selanjutnya, untuk soal nomor 15. Di suatu kegiatan pembimbingan pengerjaan soal KSM, jenjang MTS, ada seorang narasumber yang melabeli 60 peserta pelatihan dengan 60 bilang asli yang pertama. Setiap peserta berlabel ganjil harus berjabat tangan tepat 1 kali dengan peserta lainnya. Dan peserta yang berlabel genap tidak boleh berjabat tangan satu sama lain. Banyak jabat tangan yang terjadi adalah, untuk soal ini sebenarnya kami masih ada keraguan karena di sini ada kata-kata yang menurut kami ambigu. Tapi coba kami telusuri menurut pemahaman kami dan boleh jadi nanti ini berbeda dengan pendapat kawan-kawan atau anak-anak kami semuanya. Di sini dikatakan bahwasanya 60 bilang asli pertama, berarti banyaknya ada 60, berarti yang ganjil ada 30 angka, yang genap ada 30 angka, atau 30 peserta, di sini juga 30 peserta. Setiap peserta berlabel ganjil harus berjabat tangan tepat 1 kali dengan peserta lainnya. Di sini kami mengartikan kalimat ini, peserta yang ganjil hanya dapat berjabat tangan hanya sesama peserta yang bernomor ganjil. Ini menurut pemahaman kami dari kalimat ini.
Kenapa kami sebut tadi ragu? Karena di sini peserta lainnya apakah boleh dengan yang genap atau enggak. Tapi kami menganggap yang ganjil ini hanya dapat berjabat tangan tepat satu kali dengan sesama peserta yang ganjil. Berarti dari 30 orang yang memegang nomor ganjil dipilih 2. Berarti itu adalah kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena antara A dan B dengan A ketika dia bersalaman hasilnya sama saja. Berarti ini adalah kombinasi 30C2. Maka rumusnya adalah 30 faktorial per 30 dikurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Berarti 30 dikali 29 dikali 28 faktorial per 28 dikali dengan 2 faktorial. Selanjutnya ini 28 kita coret, berarti 30 bagi 2 adalah 15, berarti 15 dikali 29 hasilnya adalah 435. Kemudian di sini kalimat yang kedua ini, genap tidak boleh berjabat tangan satu sama lainnya. Dalam bahasa kami mengartikan yang genap ini tidak boleh berjabat tangan sesama genap, tetapi dia boleh berjabat tangan dengan yang ganjil. Maka, kalau seandainya kasusnya seperti itu, tentu banyaknya yang genap dikali dengan banyaknya yang ganjil. Berarti 30 kali 30 sama dengan 900. Sehingga banyak jabat tangan seluruhnya adalah 435 ditambah 900, hasilnya adalah 1335. Ini menurut pendapat kami. Tetapi seandainya nanti ada perbedaan pendapat, ini adalah hal lumrah. Mari kita diskusikan pada kolom komentar. Di sini juga boleh kita ambigunya, genap tidak boleh berjabat tangan satu sama lainnya. Berarti boleh dia berjabatan dengan yang genap, juga tidak boleh dia berjabat tangan dengan yang ganjil. Berarti dia tidak jabat tangan sama sekali. Boleh jadi artinya seperti itu. Berarti kalau seandainya kasusnya seperti itu, berarti jawabannya hanya 435. Kebenaran ini kami ragu. Semoga dengan kolom komentar kita bisa berdiskusi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.